setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun. Nih, CM, calon meninggal. Kalau datang maut, lewat malakul maut, maut ini mengambil nafas. Begitu diambil, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamourkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama kata Allah, kita akan wafat. Antum akan meninggal. Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca. Tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listrik, ya sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? Yang datang malaikat mungkar. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Gelap, gelap, dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Kata Allah, hei, yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, cuma ngobrol, cuma gibah, cuma macam-macam. Coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur.
Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah.